Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di podcast Ruang Santai yang di sini yaitu kelompok 8. Dan sebagai moderator Fadil Adit dan narasumber yaitu saudara Akram dan saudari Febi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik sekali. Kayak Malang sekarang ini mendung sekali ya. Hujan terus Betul sekali. Jadi mau kita itu harus jaga kesehatan. Jadi kesehatan itu semakin harus meningkat. Siap. Jadi tinggi harapan ya. Iya, setinggi harapan yang tidak tercapai. Apalagi ini hujan terus nih. Iya. Ya. Gimana kalau di rumahnya Mbak Febri? Ya kan sama aja kita di sini. Oh, satu kota ya? Iya. Lupa saya kalau satu kota kita. Masa satu nggak tahu? Oh, Dan satu jalan, satu jalur jalannya. Oh, satu jalur. Waduh, parah sih. Tapi enggak jalur-jalur ke Pelaminan. Enggak lah, kalau sudah. Itu kan punya Ayang. Oh, itu. Oh iya. Gimana dan? Kita langsung masuk aja ya, Kak. Iya, bentar ya. Jadi untuk tema yang akan kita bahas pada episode kali ini yaitu budaya populer Islam. Woi, bener-bener. Mantap kali itu kayaknya. Kita akan pastinya tahu sendiri apabila budaya itu pasti sering berkembang juga dan tetap masih menyebar luas lah. Iya. Nah, Ya. untuk tanggapan saudara dan saudari ini, apa sih itu pengertian budaya populer Islam? Kalau menurut saya itu budaya di Indonesia itu berbagai macam budaya ya. Apalagi budaya di Islam kan banyak. Dari Sabang sampai Merauke. Itu dari Sabang di Aceh itu banyak itu budaya Aceh itu. Contoh salah satunya pakai apa namanya itu ya itulah kayak mahkota. Ya, Tahu kan? ya, benar. Ya Mbak Febri pasti tahu itu. Pasti kan udah terpopuler juga itu budayanya. Ya. Di Aceh juga. Terus salah satunya di ini di Mana? NTT. Di NTT itu terpopulernya dengan sasando. Dia modelnya kayak gitar, terus ada ininya gitu, ada kayak lapisan kulit kelapa. Itu buat apa tuh lapisannya tuh? Ya kayak itu ini aja buat apa namanya tuh buat variasi Aksesorisnya aja gitu. Iya, iya, Itu iya. kalau contohnya di daerah saya sendiri kayak gitu. Iya betul. Menurut Mbak Febri gimana kayak kita biar tahu biar masyarakat itu ke kita mengetahui banyak-banyak apa namanya tuh budaya yang terpopuler apa aja itu kira-kira Benar sekali. pengertiannya kalau Itu bisa. udah dijelaskan sama Mas Akram bahwasannya budaya yang ada di Indonesia Sabang sampai Merauke sangatlah banyak. Tapi kan kita sekarang terfokus kepada budaya populer Islam ya. Nah, budaya populer Islam. Di sini kan ada 3 komponen ya, ada budaya, populer, dan Islam. Ketika digabungkan, budaya populer Islam itu menjadi satu komponen, bisa menjadi suatu kebiasaan, di mana budaya itu adalah cara berkembang dari dan diwariskan dari generasi berikutnya. Ya, yang membuatnya populer sekarang ini kan dengan komunikasi atau teknologi yang berkembang sekarang banyak. Salah satunya TikTok, Instagram, dan sebagainya. Seperti itu membuatnya populer. Seperti itu. Apalagi di zaman sekarang ya, zaman yang serba teknologi. Seperti itu. Terus apalagi nih yang harus Bapak moderatornya apa saja Bapak? yang masih menjadi pertanyaan. Untuk yang selanjutnya menurut narasumber sendiri yaitu apa sih faktor yang mempengaruhi meningkatnya budaya populer Islam sendiri? Ya itu faktor terpopulernya itu kayak dari Mbak Febri juga udah dijelaskan bahwa dari apa Berpikirannya harus yang populer. terpopuler. Contohnya kita bisa lihat dari media TikTok, Instagram itu banyak itu. Selain di TikTok itu selain gue itu banyak lagi. Itu kita harus lihatnya yang benar sekali. budaya populer yang Islam di Indonesia itu kan banyak yang edukasi dengan
bagus edukasinya, berpendidikan, beragama, yang terpopuler. Kan yang sekarang itu lagi Viral-viralnya. viral-viralnya atau terpopuler ini yang di itu dari Kalimantan itu ya, Hmm. yang adatnya tuh bagus tuh. Benar. Nah, tadi kan budaya populer kan tidak muncul begitu saja kan, Iya. pasti ada faktornya. Nah, pertama pikiran berpikir populer, dimana berpikir populer di sini itu pikirannya itu mengutamakan penampilan daripada kualitas jiwa. Maksudnya itu sekarang ya, contoh yang perempuan ya, yang kita nih sekarang kita tuh lebih ke fokus kayak skincare Iya. daripada yang di dalam. Skincare tuh itu yang utama kalau kita seperti itu. Berarti itu kayak seakan-akan kita itu mementingkan penampilan luar dibanding dalam atau Benar. akhlak gitu ya. Benar sekali. Nah, bukan saja pikiran yang membuat budaya populer itu muncul, tapi juga komunikasinya juga populer seperti itu. Bagaimana komunikasi populer tuh? Contoh, Ustadz yang lagi viral sekarang tuh, yang komunikasinya bernuansa komedi. Ustaz Hanan tadi. Nah, tuh, siapa lagi? Ustadz Kuas, Hmm. Ustaz Abdul Somad. Abdul Somad itu cara komunikasinya sangatlah paham ya, bagus ya. Kita juga mengetahui bahwasanya Ustadz itu tidak hanya mengetahui ilmu agama, tapi mereka bisa mengkomunikasikan cara mereka bicara sama audiensnya, paham kondisi audiensnya seperti itu. Nah, faktor yang berikutnya apa sih yang menyebabkan budaya populer itu ada? Yang ketiga itu adalah ritual populernya. Oh, berarti itu di setiap daerah masing-masing itu kalau mengadakan suatu kebudayaan itu ada ritualnya ya, Mbak? Iya, benar Ritualnya sekali. contohnya kayak apa itu? Apa? Contoh yang Ritual biasa lagi terpopuler itu. ritual yang sekarang tuh ya yang bermotif komoditas. Contoh Contohnya. umroh bareng artis idola. Oh iya, Nah, benar. itu ritual yang populer sekarang. Tapi kalau berbicara masalah ritual yang ada di kampung-kampung tuh ya, yang ritual seperti di kampung saya nih, ritualnya kayak pingitan gitu. Itu kan masuk juga budaya. Tapi kan yang kita bahas sekarang tentang budaya populer, yang populer sekarang. Seperti itu. Masyarakat sekarang banyak tuh masyarakat yang pengen pengen umroh bareng idolanya seperti itu. Barang artis itu. Seperti itu. Nah, gimana Pak Moderator? Apakah ada lagi yang perlu? Untuk yang selanjutnya yaitu faktornya apakah sudah terpenuhi semua tadi? Ada 3 atau 4? Oh iya, kurang satu tadi, simbol. Terakhir. Yang terakhir itu faktor simbol populer. Yang dimaksud dengan simbol populer di sini itu simbol penampilan. Simbol penampilan. Contohnya sekarang kan banyak tuh masyarakat yang mengikuti idola-idolanya untuk model-model pakaiannya tuh yang bernuansa Islam. Kayak Ustadz sekarang siapa ya yang lagi viral tuh, banyak lah pokoknya, yang anak-anak mahasiswa tuh banyak sekali yang ikut. Dari segi cara ngomong, dari busananya juga kadang tuh banyak yang seperti itu. Faktornya budaya populer seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu macam-macam tren budaya populer Islam di Indonesia itu menurut narasumber itu apa sih? Apa Menurut saja? saya sih kalau apa tadi yang disampaikan itu macam-macam tren ya. Iya, betul. Kalau tren sekarang itu contohnya dari kaum hawa ya, atau kaum wanita itu banyak itu kan model-model jilbabnya, makainya gimana, ada model kayak ada itu yang di tren di TikTok itu yang pakai jilbabnya model ibu guru, model SMA, Iya, iya. model anak kuliah, yang kayak Berarti gitu kan kayak jadi- style atau hijabers iya, gitu ya? style hijabers Benar Jalur. sekali. Iya ya, benar ya. kayak gitu sih, kayak ada juga style-style
banyak tuh style ada yang stylenya gamis. Gamisan itu bagus itu, saya lihat tuh bagus stylenya itu. Dari kaum Hawa ya. Iya, gamisan yang bernuansa jubah gitu ya. Iya. Gamis jubah gitu. Gamis juga. Yang berwarna-warni. Ada warna-warni, ada satu warna. Tapi kan lebih trennya itu mereka itu satu warna gitu. Jadi dari atas ke bawah hitam semua, putih semua. Udah kayak kalau hitam udah kayak mau nelayan dong. Iya, benar. Kalau putih ke umroh ya? Ya ke umroh kita, berarti kita benar. umroh Mas Fadil ya. Ntar ya. Siap. Iya, iya. Doakan saja. Amin. Iya, jadi yang tren juga itu bukan hanya dari segi pakaian juga, tapi dari segi buku ya. Buku sekarang tuh ada tuh yang buku-buku yang terpublish. Kita udah tahu ya kalau kayak zaman-zaman sekarang nih. Zaman sulit. Bukan zaman sekarang ya, maksudnya. Contoh nih buku-buku yang terpublish kisah-kisah cinta nih, cerita cinta. Buat kaum muda seperti kita ini, yang bernuansa Islam, seperti itu, yang bertemakan tentang Islam, ya baik itu dari kisah cinta mulai dari novel, sinetron hingga bioskop, seperti itu populer banget ya, sampai sekarang masih tetap ada yang kayak gitu-gitu tuh, masih tetap belum punah, ibaratnya masih tetap populer seperti itu. Berarti kalau untuk yang Islam di Indonesia sendiri masih di tema pakaian lah. Itu berarti bukan sekedar pakaian atau untuk religiusitas atau keagamaan saja ya pakaiannya. Jadi di Indonesia sendiri itu banyak para pelaku usaha atau pengusaha dan pebisnis menjadikannya sebagai kultur populer. Iya. Nah, Oke. Tadi tuh udah 3 ya kita mengetahui simbol faktor penyebabnya budaya populer Islam. Nah, yang terakhir itu ada simbol populer, faktor penyebab munculnya populer Islam. Simbol yang dimaksud di sini itu bukan simbol yang bukan. Simbol itu penampilan kita, penampilan. Nah, penampilan apa? Penampilan dari luar, penampilan luar. Seperti itu, dari aksesoris, dari pakaian. Nah, kenapa bisa menjadi populer? Bisa saja populernya itu melalui media. Nah, dengan media tersebut banyak sekali yang mengikuti penampilan tersebut, diikuti oleh para konsumen media tersebut. Itulah yang menjadinya populer seperti itu. Berarti simbol di sini itu bukan berarti kayak gambaran atau gimana, tapi menggambarkan atau penampilan dari seseorang itu sendiri ya. Ya, benar sekali. Jadi misalkan kayak kita itu menggambarkan kesenangan atau memakai aksesoris yang dipakai oleh toko yang kita suka atau kita idolakan. Benar Jadi sekali. misalkan kayak Ustadz Hanan Attaqi itu kayak kekinian banget lah, jadi pakai kayak kemeja atau apa gitu ala anak muda ya. Iya, benar. Seperti itu. Ngikut tren sekarang. Betul. Untuk yang selanjutnya yaitu apa sih macam-macam tren budaya populer Islam di Indonesia menurut sumber? Kalau tren ya, kembali lagi kita bahas tren, yaitu tren di mana dari wanita, dari kaum wanita ya, kaum hawa ya. Itu banyak tuh kan di tren-tren di TikTok pakai jilbab yang model SD, ibu guru, bener gak Mas Fadil ya? Iya. Ibu guru, SMA, model SMA dan model-model di luar yang lain. Itu unik-unik saya lihat itu. Dan saya juga pernah kemarin itu di tempat mana itu saya lihat di SMA. Wah, beda ya ternyata jilbabnya yang dipakai ibu guru sama yang dipakai siswa ini beda ternyata. Oh, beda ini stylenya. Ada yang stylenya kayak apalah kayak itulah stylenya. Berarti di situ itu menggambarkan bahwasanya budaya itu tetap aja mengalir dan terus berkembang gitu ya Mas? Iya benar. Betul. Ya. Apalagi kan medianya sekarang kan begitu pesat ya, berkembang dengan adanya teknologi yang berkembang. Nah, banyak sekali itu yang
membuat hijab-hijabernya berbagai macam bentuk, berbagai macam variasi dengan itu. Bukan dari segi pakaian saja dan jilbab saja, tapi dari segi media seperti buku nih, cerita kisah gitu. Ada yang bertemakan tentang Islam, tapi kisah cinta gitu. Banyak gitu ya. Banyak seperti itu yang Bioskop gitu ya. populer Film sekarang. ya. Novel, sinetron, hingga bioskop. Sekarang masih tetap populer. Walaupun memang kalau bisa kita katakan kayak perfilman ini dari dulu kan, tapi sekarang masih tetap berkembang, masih tetap ada dan populer sampai saat ini. Seperti itu. Jangan hanya dipikirkan populer. Populer aja. Nah, Melanjutkan yang tadi, di mana macam-macam tren budaya populer Islam di Indonesia, menurut narasumber apa sih maksudnya lebih ke dampak positif atau negatif yang ditimbulkan oleh tren tersebut? menurut saya sih kalau tren-tren banyak ya, tren-tren macam-macam, tren di TikTok lah, tren di di media sosial itu banyak tren-tren budaya ya. Apalagi yang dalam segi positif dan negatifnya itu ada banyak positif juga. Di positifnya itu masyarakat itu bisa mengambil, bisa ikut tren yang ada dalam budaya keislaman di Indonesia ini. Menurut Mbak Febri gimana ya kalau biar kita itu lebih cepat untuk meresapi tren-tren di Indonesia ini yang sekarang ini lagi terpopuler lah di Indonesia gitu. Nah, berbicara masalah populer atau yang lagi viralnya tuh ya. Nah kan tadi kan sudah dijelasin ya, bahwasanya banyak tuh yang berhijab, banyak aksesoris yang digunakan. Nah, banyak sekali. Iya, contoh tuh ada tuh di restoran tuh. Restoran bintang 5 atau restoran? Iya, seperti itu ya. Nah, itu ada tuh yang menayangkan iklan kosmetik yang menunjukkan wanita muslimah. Nah, dengan itu banyak tuh kan para yang datang makan tuh lihat iklan tersebut, jadi bisa mengikutnya dengan busana muslim yang ditampilkan di iklan tersebut. Nah, seperti itu. Nah, bukan saja melalui iklan, tapi banyak lagi. Kalau berbicara masalah media itu sangat banyak ya, kalau mau ngikut-ngikut. Jadi kalau kita berbicara yang positif atau negatifnya ya tergantung dari orang tersebut mau lihatnya itu yang positif, ambil positif, dan yang negatif jangan diambil, seperti itu. Tergantung seperti itu. Nah, bukan saja dari segi kostum aja, tapi dengan media cetak juga bisa kita lihat dari situ juga, seperti itu. Jadi kalau dilihat, menurut saya positifnya lebih banyak daripada negatifnya, seperti itu. Apalagi nuansanya Islami. Ya, seperti itu. Oke. Berarti seperti kesimpulan macam tren budaya tersebut itu semakin bagus atau semakin menarik suatu iklan atau pakaian tadi yang ditampilkan, berarti semakin banyak dong yang peminat atau orang yang ingin atau konsumen lah yang ingin menjadi atau memiliki lah suatu barang tersebut. Jadi, pasti itu juga banyak yang menarik gitu ya. Kayak udah dipasang biasanya, pasang di banner-banner di pinggir jalan itu. Apa namanya itu? Baliho ya? Baliho gede tuh, biasa tuh kayak style dari atas sampai bawah tuh kayak style busana muslimah. Muslimin ya. Iya, banyak sekali begitu ya, saudara ya. Jadi kayak contohnya di daerah saya itu
iklan itu banyak untuk busana-busana yang bagus. Jadi Nah. tuh kayak di teman saya sendiri itu dia ngikut, wih katanya Mas Akram itu bagus itu busananya, Mas boleh deh cari di Shopee ya, biasanya di Shopee kan banyak tuh. biasanya ya. Lihatnya di Shopee, besok minggu depannya ya ini deh beli, udah dipakai langsung tampilin. Tau-taunya ya langsung ngechat tuh yang admin yang punya kosmetik itu, kalau nggak busana kan dia kan ada 2 admin tuh, yang kosmetik sama yang punya busana tuh chat si teman saya ini chat lah, langsung dipanggil. Alhamdulillah kan orangnya kan kalau mau buat ini fashion bagus orangnya kan, cantik kan dia kan, jadi dari faktor buat penampilan oke dia, Berarti sangat berpengaruh sekali. berpengaruh dia. Tahu. Jadi langsung dipanggil lah ke ini adminnya, ke ofisialnya ya, ofisialnya langsung tanyain, taunya dapat pekerjaan dia, aslinya orangnya nganggur, jadi cuma ngiseng aja dia. Jadi dampaknya itu banyak sekali, positif sekali gitu. Jadi untuk selain jadi kayak model atau public figure gitu ya. Jadi yang awal mulanya nggak dapat pekerjaan, lanjut satu dari ya. Melanjutkan yang tadi yang dimana temanya masih macam-macam tren budaya populer Islam di Indonesia. Iya benar. Dan untuk macam-macamnya tren budaya populer Islam di Indonesia, khususnya bagian daerahnya saudara Akram, itu apa sih dan daerah mana? Sudah disebut. Saya di daerah yang tepatnya di Kupang ya, Nusa Tenggara Timur. Dimana kalau di Kupang itu banyak sekali untuk tren-tren yang sekarang yang lagi populer ya di TikTok. Jadi contohnya style kan style sekarang itu ya, contohnya hijab itu keren. Memang style anak-anak zaman sekarang itu memang keren. Jadi dimana yang di NTT itu maksudnya di daerah sendiri yaitu Kupang, banyak anak muda itu cuma ngikut tren doang tapi nggak sepenuhnya dengan budayanya. Jadi ada budaya tersendiri karena kan mayoritasnya kalau di daerah saya kan mayoritasnya non Muslim. Jadi walaupun Islam sana di zaman sekarang ya, selalu 2022 itu udah lumayan banyak. Jadi di daerah saya itu yang dulunya yang Muslim sedikit dan sekarang mengembang, semakin banyak per tahun tuh banyak pendatang dari Jawa, ada yang dari luar negeri juga ada yang menetap jadi WNI. Jadi itu banyak juga dari orang luar ke NTT sebanyak Itu secara populasi ya. populasi. Jadi untuk pakaiannya sendiri, misalkan dari adat yang lama ke semakin populer atau berkembangnya suatu itulah budaya, jadi itu ada perubahan nggak sih yang signifikan banget? Ya Atau menonjol? kalau lebih menonjol sih ya itu yang tren-tren di TikTok itu yang style hijab. Jadi kan untuk di budaya sendiri yang di NTT itu hijab itu menurut saya sih udah bagus juga, tapi kayak kurang aja yang meminat. Padahal di sana itu stylenya bagus, tapi ya itu kurang yang meminat. Jadi mereka kebanyakan yang ikutnya tren-tren yang gitu, style hijab terus yang di TikTok. Karena kan ikutnya tren yang di media sosial di TikTok. Gitu. Untuk di daerah saudari Febri sendiri, apakah sama juga seperti yang dijelaskan oleh saudara Akram tadi di NTT khususnya? Nah, jelas beda ya. Kan kalau mau dibilang jarak tempatnya kan jauh banget, Ya, NTT jauh. sama Sulawesi. Nah, jauh banget. Jadi di kampung saya itu kan kalau mau dibilang pemuda-pemuda seperti kita nih sangatlah minimnya kalau melihat yang viral-viral.
Karena kenapa? Karena jaringan di sana tuh sangatlah sulit didapatkan. Jadi kalau berbicara masalah budaya, Masih kental banget. nah, budayanya sangat jauh yang dinamakan sampai viral sekarang, sangat jauh. Itu efek pertama tuh karena jaringannya kurang. Nah, jadi pemuda-pemudanya itu masih tetap kayak gitu-gitu aja. Tapi ada sebagian juga yang memang yang kerjanya, yang rumahnya di bagian pegunungan tuh, itu jaringannya lumayan bisa. Jadi cuman sebagian lah kalau mau dibilang. Berarti tinggi dia. Ah. Pohon Enggak lah, nanjak lah kalau gunung. ya kan ada pohon di manjat gitu. Iya benar. Tapi kalau berbicara populer budaya, belum termasuk populer di bagian kampung saya, belum. Berarti Sulawesi. masih kayak itu ya kak, apa kayak normal atau stagnan gitu. Jadi maksudnya masih berhenti di situ. Jadi belum tercampur semua gitu. Belum, ya masih, pokoknya masih abal-abal gitu ya. Gitu, seperti itu. Itu Mbak Febri itu Sulawesi bagian mana? Sulawesi Tenggara. Tenggara. Lebih tepatnya kota. Kotanya bau-bau ya. Oh, bau-bau. Ini bukan harum-harum, bau-bau. Bau-bau saya tahu. Tahu ya bau-bau? Bau-bau punya teman saya ada 1,5 orang, salah. 5 orang. 1,5 gimana 1,5? Sorry Mbak Febri ya. Maaf. Iya. Jadi di sana teman saya juga orang bau-bau. Dia itu teman saya dulu di Jawa ya. Dia mondok ya. Pondoknya. Dia tuh kayak kental banget itu pakai bahasa bahasa Indonesia itu kental banget itu budaya. Iya. Ini logatnya sih. Apalagi kalau pakai bahasa Arab lucu dia. Benar sekali. Lancar tapi logatnya itu dari logat-logat daerahnya itu kental. Iya. Orang Sulawesi itu. Ya kan? Apalagi bagian bau-bauan itu teman saya. Iya. Emang orangnya kocak-kocak dia. Iya, campuran. Campur. Biasanya kalau dari Buton tuh ada yang campuran dari timur. Jadi kita ngomongnya kadang kita belum bisa membedakan tuh yang sama gitu. Sama gitu. Belum bisa. Ain going enggak? Oh enggak. Kebanyakan tuh yang di sana tuh ngomong Sulawesi jadi Sulawesi gitu. Sulawesi. Di sini kan Sulawesi ya. Kalau orang Berarti kayaknya Sulawesi begitu ya. gitu. Iya benar sekali. Untuk tempatnya atau lokasi pondoknya itu kalau boleh tahu di mana ya saudara kamu? Dulu saya lupa ya di mana pondoknya saya. Lebih tepat Kalau- di Jawa soalnya udah lama banget gitu. gitu loh Mas. Enggak, kalaupun misalkan di luar Sulawesi Dari itu SD. berarti apakah berpengaruh terhadap individu tadi untuk masalah apa tadi logat sama pakaian lah yang paling utama atau Ya populer kalau atau- lebih apa sih kalau dari individu sih logatnya sih. Oh, logat. Kalau pakaian Untuk style pakaian. kan dia bisa menyesuaikan dengan setelan sini juga, Oh. style-style di Jawa sama di daerahnya juga. Jadi tuh kalau ngobrol sama dia itu kental banget kayak ketong. Nah, ketong itu buat sana itu bilang kita. Oh, ketong. Ketong. Tapi kan kalau di Buton tuh banyak berbagai macam bahasa ya. Iya. Bukan hanya satu bahasa tuh. Satu kabupaten aja tuh ada beberapa bahasa. Iya, contohnya di daerah saya juga gitu, Mbak Febri. Jadi contohnya kalau misalnya di Malang sini kan Dau ini daerah A contohnya. Terus ada Margo Basuki itu di daerah B dan apalagi Songgoriti itu daerah C. Jadi Nah, beda lagi. terus itu per ini apa namanya? apanya? Per daerah itu beda bahasa. Iya benar. Jadi Bukannya kayak di Jawa ya. Jadi Jawa juga gitu mas. Jadi kayaknya misalkan kita pada makanan aja lah. Kalau di lain daerah misal di luar Malang atau di Malang lah namanya apa itu kayak gorengan bundar itu kan namanya Bapau. weci Weci. gorengannya. Tapi kalau di luar kayak saya sendiri pribadi pun baru tahu kalau weci itu kalau di luar Malang mungkin nyebutnya Bapak, bukan apa? OT. Oh iya, ya benar sekali. Ya, kayak itu. OT ya. Jadi contoh kecilnya saja. Tapi kan di Jawa itu ya contohnya Jawa Timur, Jawa Tengah itu kayak bahasanya tuh masih lebih menyatu. Iya. Menurut saya ya, soalnya kan
masih masih bersambung. Kalau itu di daerah saya yang saya contohin tadi, itu daerah A sama daerah B itu udah kastanya itu beda bahasa. Contohnya bahasa Indonesia, bahasa Arab gitu. Sangat berbeda. Contohnya kayak di Bima, saya punya saudara namanya Mas Afin. Wih, itu kalau ngomong bahasa Bima, Masya Allah dia. Beda, saya itu yang bagian timur juga nggak paham itu bahasanya. Tapi kita mungkin dari luar timur atau dari Jawa lah khususnya. Itu kalau ngira orang timur kan sama semua gitu Iya, kan. sama semua Iya, emang. timur beda banget. Berbagai macam. Berbagai macam bahasa juga. Jauh banget tuh Bima sama Sulawesi itu jauh. Jadi memang kayak logat-logatnya hampir mirip. Iya. Ya, saya dulu punya teman namanya Mas Alvin. Alhamdulillah sekarang udah sarjana S3 aja. Masya Allah. Jadi dokter. Masya Dokter Allah. hewan ya. Ah, mungkin dokter hewan gitu. Soalnya ambil apa namanya kehewanan, apa jurusan kehewanan, bukan Hewan hewan. gimana sih? Emang ada. Maksudnya gimana mirip hewan gitu? Bukan. Kan mirip hewan. Jurusan kehewanan apa? Oh gitu. Bukan. Oh gitu. Lanjut untuk poin terakhir ya, yaitu kesalahan beragama atau komodifikasi agama. Menurut narasumber atau saudara dan saudari, ini bagaimana sih kesalahan beragama atau komodifikasi agama itu? Oh, menurut saya sih dalam yang saya ketahui ya, kesalahan beragama atau komodifikasi agama, yaitu ada perubahan dan fungsinya, fungsi atau bentuk. Contohnya yang saya tahu itu kayak orang jualan jilbab, baju muslim, kan banyak tuh yang bangun apa, yang udah buka toko baju muslimah, toko apalah gitu ya kan. Jadi ada juga yang orang sekarang itu ngapain kita harus buat toko, kita kan cuma ngumpulin barang kita, apalagi punya akun TikTok dan followersnya kan 200k lebih ya, 200.000 lebih kan lumayan tuh. Jadi tinggal live TikTok, check out ya, biasanya di keranjang kuning ya, di keranjang kuning check out nih nomor berapa nih, ntar di review nih. Biasanya kan ada yang komen-komen itu, plus komen dia dapat hasilnya, dan apalagi ditambah gift. Kalau di TikTok itu namanya gift singa ya, pasti banyak itu gift singa itu 5 juta itu, lumayan tuh. Lagi kan orangnya kalau jualannya asik ya, sambil review, oh ini bagus rek, ini ya bagus ya kan gitu. Jadi orang itu semakin enak, wah ini kayaknya bahannya bagus deh, gue coba deh, gue iseng-iseng deh gitu. Dia review deh, langsung belilah dia, wah bahannya bagus, dikasih nilai bintangnya bintang 5. Dan terus kan itu kan ada kayak penilaian kan, bintang berapa like bintang. Dan itu kalau udah ribuan kan, wah terpercaya itu, apalagi bintangnya full 5. Gitu ya. Jadi berbicara komodifikasi agama, ada 2 komponen yang dibahas, komodifikasi sama agama. Nah, kita tahu maksudnya komodifikasi itu proses transformasi nilai guna menjadi nilai foto. Jadi ketika digabungkan komodifikasi dan agama ini menjadi proses atau upaya mengubah aspek agama atau simbol keagamaan menjadi komoditas yang diperdagangkan. Contoh nih, yang agama Islam, dalam agama Islam setiap merayakan Idul Fitri pasti tuh muncul tuh komoditi atau produk-produk yang bagus tentang untuk perayaan Idul Fitri tersebut. Nah, contoh mukena, terus itu ada kan di TikTok, ada yang siaran langsung di TikTok. Seperti itu komodifikasi, maksudnya itu yang awalnya belum pemasarannya masih di toko-toko, dan sekarang bisa melalui media online seperti iya, yang live seperti itu. Jadi nggak melulu langsung kayak offline atau store yang datang langsung ke tempat itu ya kan? Enggak. Jadi belinya itu bisa melalui live atau
semakin maraknya kayak Iya. jual beli online. Iya, dengan kita mencet, kalau cepat cepat pencetnya itu cepat juga datangnya seperti itu. Begitu kira-kira kalau kita jualan misalnya di TikTok Shop ya. Saya ada tuh fans saya tuh Cak Mursid, Cak siapa? Mursid. Ya, Mursid. Salah ya, maaf ya. Jadi itu, keren itu dia jualan. 5 picis, krepes gitu ya. Itu karena menampilkan sesuatu yang enggak ada Yang di orang unik. lain ya. Unik. Nah, memiliki perbedaan. Iya, ini kan yang beda-beda sendiri ya caranya. Nah, review barang juga. Review barang juga unik dia ya. Jadi orang-orang tuh tertarik gitu. Tertarik dengan apa yang dia sampaikan, apa yang dia simbolkan untuk merayu konsumen biar Beli. wah ini bagus nih, Mursid nih, bagus nih dia nih, bahannya bagus nih, banyak bonusnya. Nah, betul. Apalagi katanya kan beli 100.000 Dapat dapat 5 picis. picis. Meskipun kadang kan barangnya nggak sesuai atau barangnya kurang bagus lah Kak. Itu kan tetap aja orang itu mau beli gitu loh. Suka. Kalau public figure atau orang yang jualan itu Iya, kreatif, orang iya. yang sukai gitu. Iya. Iya, iya. Terus banyak ada gambar-gambarnya juga ya, ada ditampilkan juga gambar, bukan hanya tulisan doang. Berarti sangat unik ya dia kalau untuk apa namanya, kalau kita lagi bahas sekarang itu namanya dengan terpopulernya, menggunakan jejaring terpopulernya dia itu sangat bagus, sangat buat orang menarik perhatian dan mau beli barangnya gitu ya. Jadi kreatif, terus juga Keren. public speakingnya juga bagus ya, merayu orang Berarti gitu, ada bukan merayu ayang ya, Iya. merayu para pembeli. Merayu pemerintah. Beda kalau rayu ayang, Iya, beda. beda. Seperti itu. Oke. Nun cut nun, tolong cut dulu. Udah selesai kan? Ini ya udah. Terus nanti untuk kesimpulannya yang terakhir yaitu budaya populer ini kebanyakan pada umumnya digemari oleh masyarakat yang relevan dengan kebutuhan masyarakat pada masa sekarang. Contoh budaya populer adanya fenomena TikTok, Instagram, dan sebagainya. Kedua faktor yang mempengaruhi yaitu yang pertama, berpikir populer yang sudah dijelaskan tadi, dan yang kedua, komunikasi populer, ketiga, ritual populer, dan yang terakhir, simbol populer. Ya, yang ketiga, tren budaya populer Islam yang sekarang wanita berhijab dengan busana penuh warna. Contoh di restoran yang menayangkan iklan kosmetik, menunjukkan wajah cantik dengan perhiasan yang ditunjukkan bagi muslimah. Dan yang keempat, komodifikasi agama, upaya mengubah aspek agama dan simbol keagamaan menjadi komoditas yang diperdagangkan. Contoh adalah agama Islam saat menjelang Idul Fitri. Kita bisa lihat sendiri banyaknya yang muncul-muncul komoditi atau produk yang menjual barang yang digunakan masyarakat pada saat Idul Fitri. Sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok kami, semoga dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.